Siapa yang pernah nampak Tuhan dalam sepanjang kamu hidup? Kamu pernah nampak secara real Tuhan di mata Anda. Kalau kamu tanya saya, belum pernah saya nampak Tuhan, saya belum pernah nampak Yesus, tapi saya pernah nampak wayang Yesus lah. Oke? Jadi ayat 20 di sini memberitahu kepada kita, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kenapa saya ambil ayat ini? Sebab kita tidak akan nampak Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Tapi kita dapat melihat kawan sesama kita. Kamu dapat melihat orang di sebelah kamu, tetapi adakah kamu dapat melihat karakter Tuhan di hidupnya? Oke, coba kamu lihat lagi. Coba kamu lihat siapa di sebelah kamu. Adakah kamu melihat ada sosok ataupun karakter Tuhan melalui hidupnya? Coba tengok. Nampak wajah Kristus di situ? Kamu harus yakin. Sebab ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28, apa Alkitab katakan? Baiklah kita menciptakan manusia mengikut gambar dan rupa Allah. Kita tidak dapat melihat Allah, tetapi kamu dapat melihat gambar dan rupa Allah melalui orang di sebelah kamu. Jadi itulah sebab saya katakan, lihat dia dan kamu akan dapat melihat Tuhan. Jadi tema khotbah pada pagi ini bertajuk tinggal di dalam kasih-Nya. Untuk tinggal di dalam kasih-Nya, pada pagi ini kita akan belajar 3 hal. Pertama, kita harus lahir. Yang kedua, kita harus hidup di dalamnya. Dan yang ketiga, kita akan menjadi sempurna di dalamnya. Jadi mari kita lihat poin yang pertama. Pertama, tinggal di dalam kasih-Nya adalah dengan lahir di dalam Dia. Kalau kita membaca penuh dalam tulisan Injil Yohanes yang dibacakan tadi, dalam Yohanes 3, 16 hingga 21, sebenarnya sebelum ayat 16 adalah perbualan Yesus dengan Nikodemus. Jadi Nikodemus bertanya kepada Yesus dalam Yohanes 3. Dia bilang, bagaimana supaya kami atau saya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Lalu Yesus berkata, hendaklah seorang itu lahir kembali. Lalu Nikodemus bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Adakah boleh saya atau Nikodemus lah, waktu itu dia sudah dewasa, masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Lalu Yesus memberitahu, bukan itu. Tetapi lahir kembali yang dimaksudkan Yesus adalah mengalami Tuhan dan diperbaharui oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi inilah lahir kembali. Ataupun secara simple, saya boleh simpulkan begini. Lahir kembali itu adalah seorang Kristen yang hidupnya berbuah. Ada buah di dalam hidup kamu. Ada buah yang kita hasilkan melalui kehidupan kita. Bukan hanya buah, tapi kita harus buktikan. Jadi buktikan melalui apa? Biasanya kita lihat, seseorang itu kita lihat daripada perkataannya, perbuatannya, dan apa yang dia pikirkan. Jadi inilah bukti yang kita dapat lihat dalam kehidupan seseorang yang telah lahir kembali. Kalau kita katakan saya sudah lahir kembali, apakah perkataan yang kamu suka ungkapkan? Apakah pendekatan yang selalu kita bawa dalam hidup kita? Apakah karakter yang kita ada dalam kehidupan kita? Jadi itulah seorang yang telah lahir kembali. Jadi Yohanes dengan jelas selalu menggunakan kata kasih, mengasihi,
hendaklah kamu saling mengasihi. So kita harus belajar seperti tokoh ini. Ada seorang tokoh namanya Mother Teresa. Dia mengatakan sedemikian, saya coba translate lah, mudah-mudahan saya punya translation betul lah, okay? Dia berkata seakan seperti begini, sebarkan kasih dimanapun kamu pergi, jangan biarkan sesiapa yang datang kepadamu akan pergi tanpa kebahagiaan. Jadi saya sangat suka beliau, karena beliau meninggalkan kampung halamannya. Kena kasih, dia pergi ke tempat yang bukan kampungnya. Kena kasih, dia pergi menyebarkan dimanapun dia pergi. Sehingga orang yang di tempat dia berada dapat merasakan bahagia. Oke, jadi kamu boleh tengok kisah pelayanan hidupnya, khususnya pelayanan beliau di India. Apakah impact yang telah dia lakukan? Jadi inilah kasih yang harus kita juga lakukan. Apakah impact yang kamu bawa di tempat kerja? Bagaimana kita bercakap? Bagaimana sikap kita di sekolah, di KML, di UMS, sekolah sains, sekolah-sekolah manapun, di tempat-tempat kerja? Bagaimana perkataan kita? Bagaimana perkataan kita dengan sesama kita? Bagaimana perkataan majikan dengan pekerjanya? Adakah kita menggunakan perkataan yang membangun, yang membina? Ataupun kita sudah mula menggunakan cara dunia, memaki hamun? Itu tidak seharusnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita lahir di dalam Tuhan, maka apa yang keluar dalam hidup kita adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Oke? Jadi karena kita memiliki image Allah, maka kita juga ada kasih. Sebab kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Dan Yohanes mengatakan, dan setiap orang yang mengasihi akan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Ini dalam terjemahan TB, nanti saya kongsikan dalam dua terjemahan ayat yang sama. Kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 18, baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Mari kita baca dalam terjemahan BIMK yang lebih senang untuk kita paham. Bahasa Indonesia masa kini. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa semua orang yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab anak Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Jadi kalau kamu mengenal Allah, Yohanes berkata, kamu sudah menjadi anak-anak Allah. Dan anak Allah tidak akan terus-menerus berbuat dosa, sebab Yesus melindungi kita. Dan bahkan iblis pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Itulah jaminannya apabila kita lahir dari kasih. Dan kita harus ketahui juga bahwa Allah adalah kasih. Allah tidak perlu mengubah karakternya. Dan Allah bukan mempelajari bagaimana untuk mengasihi. Tetapi itu memanglah salah satu sikap yang ada di dalam hidup ataupun karakter Allah. Itulah sebabnya Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Bagaimana kita tahu Allah itu adalah kasih? Kita tahu melalui kematian Yesus, di mana Dia telah menunjukkan kepada kita
bagaimana untuk mengasihi melalui Yesus Kristus. Kalau kamu tanya bagaimana mengasihi? Kalau Yesus kita tahu dia mengasihi dengan memberikan hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Dan itu telah menunjukkan bahwa dia tidak hanya cakap sahaja, tetapi dia melakukannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, kalau kamu tanya bagaimana saya harus mengasihi? Siapa yang sanggup buat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Jika kita sanggup, sama seperti Yesus, puji Tuhan. Tetapi apa yang Yohanes katakan ini hanya sederhana. Setakat saling mengasihi. Di ayat 7. Ayat 7 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tidak perlulah kita mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kita mengasihi. Yohanes mencadangkan kepada kita, hanya pilihlah untuk hidup saling mengasihi. Saya mau bacakan satu ayat yang lain yang ditulis oleh Yakobus pasal 4 ayat 17. Mungkin kalau bila kita lihat ayat ini macam ekstrim sikit lah. Yakobus berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Boleh tangkap? Tadi di Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga 18 sudah katakan, karena kita menjadi anak-anak Allah, kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Dan Yakobus di sini katakan, jika kita tahu bagaimana untuk buat baik, jika kita tahu bagaimana untuk mengasihi, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Boleh faham? Jadi, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita gagal untuk mengasihi sesama kita, itu adalah orang yang gagal mentaati perintah Tuhan. Jadi, kepada saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya mau mendorong Anda supaya kita saling mengasihi. Coba kamu tengok balik kawan kamu di sebelah. Kamu tengok dia, lihat anak matanya, jangan goyang-goyang tuh. Lihat anak matanya, praktikan. Katakan, aku mengasihimu. Kalau yang belum, sila lakukan. Lihat kiri kanan kamu. Tengok dia, katakan aku mengasihimu. Karena kita adalah anak-anak Allah yang telah lahir di dalam kasih. Amin. Jadi kedua, tinggal di dalam kasihnya adalah hidup di dalamnya. Apakah maksud hidup di dalam dia? Yang dimaksudkan hidup di dalam dia, kembali lagi, saling mengasihi. Mari kita melihat di ayat 7e dan juga di 11c. Ada dua ayat yang diulang. Di ayat 7e dulu kita tengok. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ayat 11c. Next slide. 11c. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini diulang dua kali. Yohanes mengulang dengan menggunakan kata saling mengasihi. Jadi untuk hidup di dalam Tuhan, kita harus memulai hidup kita dengan saling mengasihi. Jika kita temui kawan kita bersalah, jika kita ketahui kawan kita adalah raja pembohong di kampung, kan mungkin raja pembohong nomor 1 lah kan. Apalagi mungkin kawan kita ada apa ini panggil
pembawang nomor 1 di Labuan. Kan? Apalagi? Macam-macam lah, semua dia nomor 1 lah kan. Jika Anda mengenal Tuhan, apa firman Tuhan katakan kepada kita pagi ini? Jika kita lahir di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mengasihi Dia. Biarlah dia pembawang nomor 1, nanti dia berubah, dia menjadi pembawa Kristus nomor 1 di Labuan. Amin. Jadi jangan, pembawang tuh bagus tahu, dia suka membawang. Biarlah nanti biar dia membawang yang tidak baik, bila dia kenal kasih Tuhan, dia membawang tentang Injil Tuhan di mana-mana dia pergi. Amin. Jadi itulah sebabnya kita harus hidup saling mengasihi. Jangan cepat menjadi hakim. Jangan cepat untuk menjadi penilai kepada hidup seseorang. Apa yang berlaku ke atas dia, kitalah yang akan menjadi saksi kepadanya. Jika kita lihat dia hidupnya tidak benar, kita tidak seharusnya memutuskan keadaannya. Biarlah itu ketentuan Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan, kita tetap mengasihi dia. Yohanes berkata, jika kita saling mengasihi, itu akan menjadikan Allah semakin terlihat. Jika kamu mengasihi saudaramu di sebelah, jika Anda mengasihi musuhmu, maka Yohanes berkata itu akan mengakibatkan Allah dapat dilihat. Tadi saya sudah mulai di awal khotbah saya katakan, tidak ada orang yang boleh melihat Tuhan. Sangat susah. Mungkin ada, tapi saya pun tidak tahu sebab saya tidak pernah nampak Tuhan. Tetapi bagaimana kamu nampak Tuhan? Melalui kasih. Bagaimana kita menampakkan Tuhan? Hiduplah di dalam kasih, maka orang akan dapat melihat Tuhan. Saya rasa saya sudah pernah kongsi kesaksian ini. Dan minggu yang lalu saya kongsikan kesaksian ini di kebaktian bahasa Inggris. Saya katakan kepada jemaat di bahasa Inggris pada minggu yang lalu. 1 tahun yang lalu kalau tidak silap, saya pergi buat booking tempat tinggal di satu resort. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang mengendalikan booking tersebut. Saya hanya pernah berhubung dengan dia melalui WhatsApp. Sewaktu sampai waktunya saya perlu bertemu dengan dia secara bersemuka. Belum lagi saya perkenalkan siapa saya, terus dia kata, dia keluar daripada mulut dia katakan, "Are you Christian? Adakah kamu Kristen?" Dan saya pun terkejut. Dan saya bertanya kepada dia, "Kenapa kamu tahu saya Kristen?" Perkataan dan cara kamu menulis mencerminkan kamu adalah orang Kristen. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, perkataan kita, karakter kita, wajah kita akan menampakkan wajah Kristus. Dan orang akan nampak kamu adalah pengikut Yesus. Yesus berkata kepada semua pengikutnya, ketika dia mencuci kaki mereka, ketika dia membasuh kaki mereka, hendaklah kamu saling mengasihi supaya orang lain akan nampak bahwa kamu adalah pengikutku. Jadi kalau kita saling mengasihi, kata-kata kita indah, kata-kata kita baik, kata-kata kita yang memberkati, maka orang dapat melihat Allah dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi sehingga menjadikan Allah terlihat. Di mana kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jadi kita dapat temui ayat ini diulang sebanyak 3 kali. Di ayat 13, ayat 15 dan ayat 16. Saya bacakan ayat 13 dahulu. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ayat 15.
Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi 3 kali diulang di sini bahwa jika kita saling mengasihi, Allah di dalam kita dan kita di dalam dia. Jadi kamu harus yakin bahwa kamu membawa image Tuhan. Kamu membawa karakter Allah di dalam hidupmu. Maka dengan itu karakter Allah ini harus dijaga dengan sebaiknya. Jangan dirosakkan. Jangan dicemarkan. Karena karakter Allah ini sangat penting untuk dibawa kemana-mana. Para pelajar-pelajar sekolah, ketika Anda mungkin berhijrah ataupun yang pergi ke di mana kamu akan sekolah nanti, ingat ini, carilah tetap Tuhan dimanapun kamu pergi. Jangan pernah tinggalkan gereja. Ketika kamu selepas ini para pelajar Kemel, mungkin ada yang pergi Unimas, UMS ataupun di Semenanjung. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah cari Tuhan. Cari gereja. Sebab saat kamu mula tinggalkan gereja, kamu akan terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Saya pernah berada di Semenanjung selama 8 tahun dan berjumpa dengan banyak pelajar-pelajar daripada Sabah. Apa saya lakukan untuk mereka? Setiap kali saya tahu dari Sabah, saya tidak akan pernah lepaskan mereka. Saya akan coba sedaya upaya untuk bawa mereka pergi sembahyang setiap hari Minggu. Dan boleh dikatakan sewaktu di KL, kami menyewa bus sampai 3 buah bus. 3 buah bus kami sewa untuk bawa pelajar ini pergi gereja setiap minggu. Dan saya mohon pertolongan daripada gereja. Masa itu saya beribadah di gereja FCC. Dan saya tanya kepada pihak gereja, bolehkah sediakan kami 3 bus? Dan setiap minggu ada 3 bus datang ambil pelajar untuk pergi sembahyang. Kenapa? Sebab saya tidak mau mereka tinggalkan gereja dan tinggalkan pelayanan. Jadi itulah sebabnya kita ini adalah pembawa image Tuhan. Apakah bukti bahwa kita ini pembawa image Tuhan? Kita ada Roh Allah di dalam hidup kita. Roh Allah itulah yang akan membimbing, mengingatkan Anda dan saya. Ketika kita ada Roh Tuhan dalam hidup kita, kita akan tahu apa itu benar dan apa itu tidak benar. Saya pernah berjumpa dengan seorang pelajar yang terjerumus dengan kawan-kawannya lah. Di mana pelajar ini dia boleh cakap ditipu, tidak juga lah. Dan dia dibawa untuk keluar malam dan tanpa pengetahuan sekolah lah. Kan kalau kamu tinggal asrama, hostel sekolah itu ada undang-undangnya. Dan dia join kawannya untuk pergi ke satu party. Tetapi dia tidak tahu party seperti apa. Hanya diberitahu party hari jadi. Dan sewaktu tiba di party tersebut, ternyata bukan party hari jadi. Tetapi adalah tempat yang tidak seharusnya dia pergi. Dan dia tidak pernah pergi tempat itu, dia sangat takut. Dia sangat, sebab kebanyakan keliling yang dilihatnya adalah lelaki, dia seorang perempuan, okay? Dan dia tidak tahu mau berhubung dengan siapa lagi. Kebetulan waktu itu saya pun ada pelayanan.
Dan saya punya telepon asik bergetar saja. Ayah, saya malas mau angkat, tetapi waktu itu kan balik-balik macam mengganggu kan. Dia di paha kan macam lain rasanya. So saya pegang begini, ayah. Dapatlah saya buka, saya nampak nama dia lah, saya save nama dia, saya tidak mau sebut nama dia siapa. Dan ketika saya melihat namanya, saya pergi keluar sekejap dan saya coba jawab telepon dia lah. Dan dia perkataan yang dia katakan, tolong saya, bawa saya balik. Dan ya memang saya tolong dia, saya pergi ambil dia, saya bawa dia balik ke tempat dia tinggal. Tapi sepanjang dalam perjalanan, saya cuci dia lah. Kenapa kamu begini ya, dia menangis lah, katakan perempuan kan. Ya, sebersalah juga saya, tapi saya harus mengingatkan kepadanya bahwa kamu ada roh Tuhan. Kamu sudah memiliki Kristus, kamu tidak seharusnya begini. Jadi sejak dari itu dia tidak pernah lagi sembarangan untuk bergaul dengan orang yang tidak sepatutnya. Jadi kita ada roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi itulah buktinya kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Di mana dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu adalah kehidupan yang sanggup meninggalkan duniawi. Jadi kita harus tahu apa itu duniawi, apa itu rohani. Oke? Jadi kalau barang siapa yang masih tidak dapat meninggalkan cara hidup dunia, firman Tuhan katakan dalam beberapa minggu yang lalu, nanti kamu baca Yohanes, katakan apa? Sebenarnya orang itu belum mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam Tuhan dan meninggalkan cara hidup dunia. Saya tahu dunia menawarkan sesuatu yang membahagiakan kita. Mungkin kita berkata, ayah saya stres loh. Saya mau pergi minum sekejap supaya hilang stres. Betulkah ketika kita lepas kita minum kita hilang stres? Adakah itu satu yang betul atau tidak? Saya minum saja supaya saya lupa saya punya masalah. Betulkah lepas kamu minum, mabuk, kamu lupa kamu punya masalah? Tidak kan? Masalah tetap masalah. Betul? Masalah tetap ada. Kalau ada masalah, berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan bantu supaya kamu dapat menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu pergi minum, tambah lagi masalah. Habis duit, alah menyesal aku pergi minum. Habis pula duit aku 200. Kan? Kalau ada masalah, berdoa. Minta Tuhan buka jalan. Supaya kamu akan melihat Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita dalam kesesakan, kalau kita dalam kelemahan, carilah Tuhan. Karena dia ada di dalam kita. Saya percaya jika kita cari Tuhan, dia pasti akan membuka jalan buat kita. Ini yang coba dikatakan oleh Yohanes berulang-ulang kali. Hiduplah di dalam Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kamu. Jika kita hidup di dalam Tuhan, poin yang ketiga katakan, kita akan menjadi sempurna di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda dan saya sanggup dan rela untuk mengambil langkah hari ini saya berkata, saya tidak mau lagi dengan cara hidup dunia. Cara hidup dunia itu hanya sekejap. Maybe yes, kita bilang, oh ya saya happy sekejap.
Tetapi adakah itu kekal atau tidak? Kebahagiaan di dalam Tuhan adalah suatu yang sempurna, kekal. Jadi kita harus tetap di dalam Dia, karena di dalam Tuhan kita akan menjadi sempurna. Apakah maksudnya kasih Allah sempurna di dalam kita? Itu maksudnya adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan dapat merasakan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah juga mengakibatkan sebuah tindakan ataupun komitmen. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita katakan saya mau tinggal dalam kasih Allah, kita harus buat keputusan. Kita harus ambil tindakan untuk meninggalkan, sekali lagi, cara hidup dunia. Apakah itu cara hidup dunia? Jadi cara hidup dunia ada banyak. Oke. Saya sebutkan tadi sebahagian, itu contoh. Oke. Dan ada banyak lagi cara hidup dunia yang boleh saja memisahkan kita dengan Tuhan. Yang boleh saja menggoncangkan keputusan Anda dan juga mempetikaikan Tuhan dalam hidupmu. Jadi jika kamu tahu pada waktu dan saat ini kamu hidup dengan cara dunia, saya mau mencabar kamu pagi ini untuk mula memikirkan untuk tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Ada banyak kesaksian yang Anda boleh lihat bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka. Saya salah satu orang yang diubah Tuhan. Dan Anda boleh melihat hidup-hidup hamba-hamba Tuhan yang lain juga. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan mereka. Bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka tampil dalam kehidupan mereka. Jadi maka dengan itu, akhir sekali dalam khotbah ini, saya mau bacakan Yohanes 15 hingga 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mungkin saat ini ada orang yang pernah menyakitimu. Mungkin saat ini Anda pernah tersakiti dengan perkataan orang lain. Mungkin saat ini ada banyak hal-hal yang menyakitkan dalam hidupmu. Tetapi perintah Tuhan mengatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Bagaimana ini terjadi? Ini terjadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan tinggal dalamku. Ku menantimu tinggal di dalamku. Ku rindu Engkau selalu rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu, sujud menyembah, mengenal Yesus selamanya. Katakan tinggal dalamku. Menantimu tinggal di dalamku.
rasakan kasih-Mu, sujud menyembah. Mengenal Yesus, mengenal Yesus selamanya. Tinggal dalamku, kuasai hidupku. Hidup dalamku, ku kan terbang bersamamu. Tinggal dalamku, kuasai hidupku. Hidup dalamku, ku kan terbang bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika selama ini kamu atau dengan saya, kita pernah hidup dengan cara dunia, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk hidup dan tinggal di dalam Dia. Jadi bagi Anda yang mau meninggalkan kehidupan ataupun hidup yang cara dunia ini, ambil masa ini berdoa kepada Tuhan. Mungkin juga Anda boleh mengangkat tanganmu dan katakan, Tuhan, saya mau, Tuhan. Saya mau diubah dan saya mau hidup di dalam Tuhan, supaya saya akan mengalami satu hidup yang sempurna di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sementara lagu ini terus dinyanyikan, Anda boleh berdoa, meminta Tuhan mengampuni Anda dan roh Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Tinggal dalamku, kuasai hidupku. Hidup dalamku, ku kan terbang bersamamu. Tinggal dalamku, kuasai hidupku. Hidup dalamku, ku kan terbang bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk masa dan waktu ini. Firman-Mu telah memberitahu kepada kami bahwa kami harus tinggal di dalam kasih Tuhan dengan hidup saling mengasihi. Karena kami adalah orang yang telah mengenal Allah. Kami telah lahir di dalam Engkau. Maka dengan itu, ketika kami sudah mengalami kelahiran di dalam Tuhan, maka kami akan hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Kami berdoa Tuhan, melalui kehidupan di dalam Engkau, kami akan dapat meninggalkan cara hidup dunia, supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga itu akan menjadi sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, tolong semua hamba-hamba-Mu. Kami berdoa bagi kami yang selama ini pernah hidup dan masih hidup dengan cara dunia. Kami berdoa Tuhan, pada pagi ini kami membuat keputusan supaya kami akan meninggalkan cara hidup duniawi kami, dan kami memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Ya Bapa, dengan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, Engkau akan melayani,
Engkau akan menguatkan dan meneguhkan kami. Seperti mana Engkau katakan, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami terima semuanya ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus kabarkan berita Tuhan ke dunia, mana-mana juga.